Dengan sapaan khas kita, kami menyampaikan salam, shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Semoga kabar kita baik-baik saja. Kita tetap menjalani kehidupan ini dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Dan kita dimampukan untuk tetap mengekspresikan iman kita dalam situasi apapun juga. Kasih Tuhan luar biasa. Kasih-Nya tak berkesudahan dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Bapa di surga. Kami menyembah Engkau selalu, karena tiada Tuhan selain Engkau, Allah yang berkuasa, berotoritas, Allah yang penuh kasih, yang terus setia mengasihi memelihara kami. Kami memuji memuliakan Engkau dan terus berharap kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami. Tuhan kiranya menuntun kami, dan kiranya Tuhan tetap mendidik kami, mengajar kami. Dan satu yang kami harapkan lewat firman-Mu lah, kami boleh memahami itu. Dan izinkan kami, layakkan kami, ampuni kami. Perdengarkanlah firman-Mu. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasalnya yang ke-31, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Amin, firman Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ku kamaseko pak kamase matontongan. I love you with eternal love. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ada seorang ayah yang berjanji kepada putrinya untuk membeli kue yang enak ketika ia pulang bekerja nanti. Namun, karena pekerjaannya cukup padat, dan ia terus bekerja, dan pada akhirnya ia pulang larut malam. Akhirnya, sang ayah lupa membelinya seperti yang ia janjikan. Namun karena kasihnya kepada putrinya, ia berupaya malam itu untuk memenuhi janjinya dengan mencari kue kesukaan putrinya. Jemaat kekasih Tuhan, bacaan kita hari ini
adalah merupakan sebuah janji pemulihan yang Allah ungkapkan kepada umatnya Israel. Janji ini disampaikan oleh Allah ketika bangsa Israel masih berada dalam pembuangan. Tempat di mana mereka mengalami penderitaan yang cukup berat sebagai akibat dari pemberontakan mereka kepada Allah. Nah, dalam keadaan seperti itu, mereka tentu mengharapkan Bapak Ibu pengampunan dan bahkan juga kebebasan dari Allah. Umat Israel tidak layak menerima pengampunan dan pemulihan. Itu sebenarnya dan yang harusnya terjadi. Tetapi karena anugerah, maka mereka dilayakkan yang seharusnya mereka tidak layak. Itulah janji Allah bagi umat yang berada di pembuangan saat itu. Pemulihan dan pengampunan ini mencakup semua orang percaya kepada Allah. Melalui Nabi Yeremia, Allah menegaskan kembali bahwa mereka adalah umat Allah dan Tuhanlah Allah mereka. Ditegaskan dalam ayat yang pertama. Walaupun mereka sedang berada di pembuangan, tetapi sesungguhnya yang terjadi, kasih Allah tidak pernah benar-benar ditarik dari Israel. Karena kasih Allah itu kekal. Demikian yang dijelaskan dalam ayat yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak mengingkari janjinya. Kasih-Nya tetap dinyatakan dan janjinya tetap sama dan terus berlaku dari dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, marilah kita tetap mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Tuhan yang telah berfirman bahwa Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Perkuatlah kasih di antara kita. Roh Kudus memberkati. Amin. Puji syukur atas firman-Nya Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Tuhan menguatkan dan menolong kita untuk terus menyatakan firman kebenaran-Nya. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Ialah kekasih Bapa di dalam surga, terima kasih buat lawatan firman-Mu. Engkau perdengarkan kembali kepada kami bagaimana hidup dalam kasih Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi kami yang tak sepantasnya dikasihi. Tak layak untuk dikaruniai, dianugerahkan berkat keselamatan, pengampunan. Tetapi toh Tuhan mengasihi kami. Itu karena Engkau adalah Allah yang kasih, yang tak tanggung-tanggung mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Menandakan bahwa kasih Tuhan itu terus sampai selama-lamanya berlaku bagi kami. Oleh karena itu, mampukan kami mengaminkan kasih-Mu itu dalam hidup kami, mengasihi tanpa batas kepada siapa saja, berlomba-lomba untuk saling mengasihi dimanapun kami berada. Kuatkanlah kami. Kami serahkan hidup kami, jemaat-Mu dalam berbagai macam bentuk kehidupan mereka. Engkau kasihilah mereka seterusnya dalam rumah tangga, dalam tugas dan pekerjaan. Kasih-Mu melingkupi kami, agar segala sesuatu yang kami lakukan selalu berhasil, lebih memuliakan-Mu. Kemuliaan-Mu terpancar dalam keluarga kami, dalam persekutuan jemaat, dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Demikian juga kami boleh mengekspresikan lewat tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk anak-anak, dan anak-anak dapat
kami didik dengan baik, jadi anak-anak Tuhan yang dapat juga mengekspresikan kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka, Tuhan campur tangan. Juga dalam perjuangan anak-anak muda Tuhan untuk mencari pekerjaan, Tuhan berikan yang terbaik. Kami tak mampu hidup tanpa Engkau. Kami juga percaya dengan kasih-Mu Engkau mengasihi yang berada di dalam duka cita. Keluarga almarhum Ibu J.S. Bane di kelompok 5. Juga keluarga almarhum Bapak Salpi Payung Masilah. Keluarga dari Bapak Devinus DP Tumawang. Hiburkan, kuatkan mereka. Kasih-Mu melingkupi mereka. Dan berdoa juga kepada Bapa di surga. Engkau dengan kasih-Mu menyatakan yang terbaik, menguatkan, memberi pengharapan, dan menyembuhkan segenap umat-Mu yang lemah tubuh. Ada Ibu Dorcas Padangaloh, mertua Bapak Merdianto Patilah, Bapak Daniel Lupang, Bapak Wendy Tiku Padang, Ibu Lia Sambo, cucu Nakamasei atau Kama, cucu Bapak Frans Lebang, anak April di Halmahera. Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya Cehadengen, Nyonya Dorce Tumembo, saudara Yermias Patongloan, Nyonya Esther Zainuddin, Penatua YP Pakendek, Bapak Octavianus, Nyonya Tina Salulinggi, Bapak Peter Pakan, orang tua Ibu Marta Batik, Nyonya Peter Rama, Bapak Efraim Pabontong, Bapak Filipus T. Pakiding. Kami juga berdoa buat Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Profesor T.R. Andilolo, Nyonya Novin Sama, Bapak Novianus Sama, Bapak Embon Ampulembang, Bapak S.R. Tambing, Bapak Diaken Sutrisno, orang tua dari Bapak Christian Kadang, Bapak Pendeta Petrus Tangkialo dalam pemulihan, Nyonya Peter Tena, Bapak Penatua Yan Ruruk, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Martin Karangan, Bapak mertua dari Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Penatua F. Bangalino, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Damari Sirri, Nyonya Martin Balle, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Samuel Tampang, Sem anak dari Ibu Siska Runduk Padang, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Nyonya Anna Mangea, Bapak Matius Patu, Saudara Naftali Minda, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Nyonya Markus Tonapa, Bapak Markus Tonapa, Nyonya Yusuf Dengen, Bapak Nasrul, Nyonya Ludia Kandolah, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong atau Nenek Arfan, Oma Keti, Ibu mertua dari Bapak Yulianus Tato, Nyonya Palimbunga, Saudari Liliani, Bapak Leonardo Sambo, Diaken Nyonya Sria Rante Padang, Nyonya Jonis Doa, Nyonya Martina Rombe, Bapak Romianto, Nyonya Lin Cetoan, ibunda dari Bapak Oktobias dan Cetoan. Dan mungkin masih banyak lagi Tuhan yang tidak kami sebutkan. Tuhan mengasihi, menyembuhkan mereka. Kami percaya juga hidup kami hari ini, dalam situasi saat ini, Tuhan pasti menjaga, memelihara kami dengan kasih-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati semua pemerintah, pemegang dan penentu kebijakan-kebijakan di negeri ini. Kota kami kiranya tetap kondusif. Keluarga kami di kampung halaman, Tuhan lindungi mereka. Dan pergumulan-pergumulan kami Engkau tahu, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami.
Kami serahkan hidup kami, dipuji dimuliakan Dikau selalu Bapa di sorga. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan saat ini. Jadi berkat kiranya buat kita, dimampukan dan dikuatkan kiranya kita melakukannya. Mari hidup saling mengasihi. Mari hidup dengan kasih. Karena Allah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tidak tanggung-tanggung. Bahkan Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Terpuji nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.